Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu dan turn on the notification button ya. Thank you. Hello everyone, welcome to With English with me Miss Fan with English with Us You Can. Today we're gonna be talking about TOEFL, written expression, errors with verbs. Seperti yang kalian ketahui, dalam TOEFL itu ada bagian structure and written expression. Di soal structure kita harus mencari jawaban yang paling benar dan cocok dengan soal. Sedangkan di written expression kita harus mencari error atau kesalahan yang ada di kalimat tersebut. So, hari ini kita akan fokus pada errors with verbs. Dalam errors with verbs ada 3. Yang pertama adalah errors in subject and verb agreement. As the name suggests, subject-verb agreement itu maksudnya harus ada kesinambungan antara subjek dan kata kerja. Oke, contohnya di sini. Minerals in seawater exist in the same proportion in all of the oceans of the world. Karena kita mau fokus di subject and verb agreement, jadi kita cek dulu subjeknya. Subjeknya di sini minerals dan verbnya adalah exist. Kira-kira cocok nggak antara minerals dan exist? Yes, nggak cocok ya. Jadi exist di sini harusnya exist aja tanpa s, karena dalam simple present tense, kalau subjeknya she, he, it, kita tambahin SIS, sedangkan kalau misalnya subjeknya Ayu Dewi, kita nggak nambahin S atau IS lagi. Nah, minerals itu plural, nah kata gantinya adalah they, jadi kita tidak membutuhkan S pada exist. Contoh yang kedua, bowling, one of the most popular indoor sports, are popular all over the United States and in other countries. Subjeknya adalah bowling dan verbnya adalah are. Nah, are ini tidak cocok dengan bowling, karena bowling singular, jadi kita harus ganti are-nya jadi is. Jadi kita bisa pilih yang C, kalau soalnya yang seperti ini. Oke. Ini dia subject dan verb agreement rules yang harus diketahui. Ada 9. Yang pertama adalah a sentence with two subjects joined by and take a plural verb. Contohnya, the chemistry lab and the physics lab. Nah, itu kan ada 2 subjek yang digabung, jadi kita harus menggunakan plural verb, yaitu are. Atau plural verb yang lainnya. Yang kedua, some words end in s but are singular in form. Ada beberapa kata-kata yang akhirannya s, tapi sebenarnya itu singular. Contohnya economics, physics, mathematics, kebanyakan itu science ya, ilmu pengetahuan, atau news juga bisa. For example, economics is, jadi kita bukan pakai R walaupun ada S di economics. The news was. Yang ketiga, irregular plurals seperti children, feet, mice, and so on do not end in S but take plural verbs. Jadi emang ada plural nouns yang memang bentuknya itu tidak pakai S, yaitu biasanya disebut irregular plurals. Walaupun mereka nggak pakai S belakangnya, tapi tetap plural dan kita harus menggunakan plural verb. Contohnya, the women were, blah, blah, blah. His feet are, karena feet adalah plural dari foot. Yang keempat, when a clause begins with expletive there, the verb may be singular or plural depending on the thematic subject. Contohnya, there was a loud noise and there were a few problems. Jadi kalau misalnya kita pakai there, biasanya untuk menyatakan ada gitu. Ada orang di sana. Kalau cuma satu, there is a person. Tapi kalau misalnya ada banyak, there are people. Kayak gitu. Sama kayak di contoh yang ini. Noise itu singular, jadi kita pakai was. Dan problems itu plural, jadi kita pakai were. Number 5, subjects with each and every take singular verb. Jadi each dan every itu singular. Dan juga itu this includes compound words like everyone and everything. Everyone, everything, nobody, kayak gitu juga termasuk singular. Oke, contohnya di sini each state has. Karena setiap state memiliki gitu. Each of the representatives. Nah, walaupun di sini tulisannya representatives, tapi tetap pakai singular karena ada kata each tadi. Every person juga pakai was, dan everyone pakai wants, karena dia, berarti everyone ini menggunakan pronoun it. Okay, number 6, the verb in relative clauses depends on the noun that the relative pronoun refers to. Maksudnya gimana tuh? Contohnya, the house that was built, dan the students
who were selected. Nah, jadi kalau misalnya kalimatnya relative clauses yang udah kita pelajari di topic structure gitu ya, kita harus mengikuti yang di awalnya ya. Relative pronounnya refer kemana? Karena yang the house that was built itu mengikuti the house, jadi kita pakai was. Nah, kalau yang kedua, kita harus melihat the students-nya itu plural, jadi kita pakai were. Alright. Verse 7. The number of plus plural noun takes a singular verb, sedangkan a number of plus plural noun take a plural verb. Contohnya, the number of trees is, sedangkan a number of important matters have. Jadi kalau misalnya ada kata menyatakan jumlah sesuatu, kalau kita pakai the number, itu berarti pakainya is. Tapi kalau pakai a number, itu pakainya have. Artinya sebenarnya sama saja, maksudnya bukan have ya, tapi plural. Jadi bukan has gitu, tapi have. Okay, number 8, singular subjects plus accompanied by, together with, as well as, atau in addition to, itu mengambil singular verbs. Dihitungnya itu singular. Contohnya, the mayor along with the city council is. Jadi mungkin kelihatannya kan itu mayor dan city council sih, harusnya ada dua. Tapi karena di sini rules-nya itu kalau misalnya pakai along, accompanied bersama gitu ya, sama kayak together bersama, itu tetap dihitungnya cuman yang pertama aja. Oke, jadi hitungannya tetap singular. Together with his friends, Mark has. Nah, itu jadi Mark has. Fokusnya ke Mark aja. Oke, number 9. Quantities of time, money, distance, and so on usually take a singular verb. Jadi kalau misalnya itu quantities, jumlah dari waktu, uang, jarak, itu biasanya menggunakan singular, walaupun kelihatannya banyak. $500 worth 2 years has blah blah blah. Gitu. Alright, yang kedua ada errors involving tense. Pasti udah pada tahu ya, tense itu adalah ya tenses atau keterangan waktu. Kita sebenarnya di tenses itu bahasa Inggris ada, dan di bahasa Inggris ada sekitar 16. Tapi untuk mengerjakan soal TOEFL kita tidak harus menghafal semuanya atau memahami semuanya. Cukup yang penting-penting aja. Yang pertama itu adalah simple present tense. Jadi dalami simple present tense kalau kalian belum terlalu memahami simple present tense. Ada videonya di With English juga. Yang pertama di sini contohnya. The atmosphere surrounds the earth. Ya, Donna often stays at this hotel. Generally, the lectures in this class are very interesting. Nah, simple present tense itu sebenarnya yang kadang suka membingungkan karena subjeknya itu kalau she, he, it, kalau cuma satu dia ditambahin s di verbnya. Sedangkan kalau subjeknya itu banyak, plural, dan termasuk I juga, itu malah nggak pakai s gitu kan. Biasanya pasti kalau banyak pakai s. Nah, itu untuk noun. Tapi kalau di sini verbnya yang ditambahin s. Yang kedua yang harus dipahami banget itu adalah simple past tense. Dia sering banget keluar. Contohnya di sini, they moved to Phoenix 5 years ago. Nah, di simple past tense karena mengatakan masa lampau yang udah terjadi di masa lalu, kejadian terjadi di masa lalu, kita menggunakan verb 2, moved, dan biasanya ada keterangan waktu. Kapan itu terjadi? 5 years ago, yesterday, last night, and so on. Dan juga dia menggunakan in biasanya nih, in the 1920s. Pakai in. Oke. Terus bisa juga dia pasif kayak yang nomor 2 nih. This house was built. Ini kan pasif ya, pasif dari simple past. Jadi menggunakan be, was-nya ini be, dan built-nya verb 3. Dan terakhir ada dinosaurs lived millions of years ago. Menggunakan verb 2 dan ada keterangan waktu years ago. Bertahun-tahun yang lalu. Dan yang ketiga yang harus dipahami banget itu adalah present perfect tense. Present perfect tense, seperti namanya, itu menyatakan sesuatu yang sudah terjadi tapi masih berlangsung sampai sekarang. Biasanya keterangan waktunya itu since dan for. Nah, jadi kalau misalnya di soal itu ada since dan for, kebanyakan itu automatically adalah present perfect. Contohnya di sini, Mr. Graham has worked for this company since 1990. Di present perfect tense, karena ada kata perfect, kita harus menggunakan has atau have.
Kalau subjeknya she, he, it, kita pakai has. Kalau subjeknya Ayu Dewi, kita pakai have. You can study more yourself tentang 3 tenses ini. Alright, let's move on ke contoh soalnya. The most important period of physical growth in humans occurred during their first 2 years. Nah ini kira-kira yang salah yang mana dan harusnya seperti apa? 1, 2, 3. Yes, yang salah adalah yang C occurred, ini verbnya yang salah. Karena harusnya adalah occurs. Kalimat ini adalah kalimat simple present tense yang menyatakan fakta. Ya, fakta. Jadi kita harus menggunakan simple present tense. Dan subjeknya adalah the most important period of physical growth in humans. Itu subjeknya. Jadi, itu ganti-gantinya itu sama kayak it dan harus menggunakan verb singular, occurs. Okay? Contoh yang kedua, personal taxes for Americans rose sharply since 1945. Yang mana yang salah dan harusnya gimana? 1, 2, 3. Yeah, the answer is C, rose. Rose itu bukan mawar tapi verb 2 dari rise, rose, raisin. Nah, rose ini harusnya has risen karena ada kata since tadi. Since berarti menunjukkan sejak dan sampai sekarang masih berlangsung, berarti dia present perfect tense. Nah, yang terakhir nih, yaitu incorrect verb forms. Salah. Bentuk dari form verbnya itu salah. Nah, contohnya di sini nomor 1, the simple form follows all modal auxiliaries. Jadi kalau misalnya ada modal, pasti dia diikuti verb 1, verb base, tanpa tambahan apapun. Contohnya might, must, can, itu harus mengikuti verb 1 semua ya. Tapi kalau misalnya kayak ought to itu emang artinya sama kayak should dan emang satu-satuan, jadi diikuti verb 1 juga. Used to juga, used to itu kayak I used to play bla bla bla, I used to play music, aku dulunya gitu. And then have to, harus juga termasuk modals, dia diikuti verb 1. Oke, yang kedua itu the past participle is used after a form of have in all perfect forms of the verb. Nah, jadi pokoknya semua yang diikuti has atau have harus menggunakan verb 3, termasuk had juga. Ya, contohnya di sini has done, have run verb 3 juga, dan could have, should have juga harus diikuti verb 3. Yang terakhir, number 3, the ing form is used after a form of be in all progressive forms of the verb. Jadi kalau misalnya ada be, dan dia itu progresif, kita harus menggunakan verb ing. Misalnya is sleeping, she's sleeping, has been writing, should have been wearing, dan seterusnya. Yang terakhir, the past participle is used after a form of be in all passive forms of the verb. Nah, kalau misalnya dia itu pasif, kita harus menggunakan verb 3. Nah, setelah be itu is, mr, was, were, been. Sini contohnya is worn, it is worn by him, yang gitu. Pasif ya. Is being considered, were told, dan seterusnya. You have to make sure that you also understand how to use passive. Kalimat aktif dan kalimat pasif dari semua tenses yang ada sebelumnya ya. Okay. I think that's it. Let's move on to the examples. The first bicycle race on record in the United States taken place in 1883. Nah, yang salah adalah C. Ya, taken harusnya took aja. Karena ini simple past, ada kata in di situ. In 1883. Nah, berarti kita pakainya simple past dan menggunakan verb 2 aja. Took. Contoh kedua, the Michigan Dunes located on Lake Michigan's eastern shore may be made to reach a height of 200 feet. Yang salah adalah yes, C. To reach harusnya reach aja. Karena di situ ada may reach. Okay, that's it for today. Thank you so much for watching the video. I hope you understand the errors in written expression, errors regarding to verbs. I'll see you guys in the next episode. Bye.